Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Rahayu dari SMP Negeri 4 Timbilahan Hulu. Saya akan menyampaikan pidato dengan tajuk peran dan perjuangan generasi muda di era modern. Rekan-rekan generasi muda yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dibalut semangat kebangsaan yang menggelora. Bila kita memutar kembali rekam jejak sejarah bangsa kini, kita akan melihat deretan perjuangan yang luar biasa. Kita akan membayangkan betapa beratnya langkah para pahlawan yang mengorbankan harta, air mata, bahkan nyawa. Mereka berdiri tegak menantang meriam dan peluru hanya dengan berbekal bambu, runcing, dan tekad yang bulat. Merdeka atau mati, pekik takbir dan teriakan merdeka membahana di seluruh pelosok negeri. Demi satu cita-cita yang kini kita nikmati bersama, yaitu Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Namun, hari ini, mari kita bersui dengan cermin reality. Zaman telah berganti, roda waktu terus berputar. Kita tidak lagi mendengar deru pesawat tempur musuh di langit kita. Kita tidak lagi menyuruk di dalam gerilya hutan demi menghindari kejaran pasukan penjajah. Hari ini, tangan kita tak lagi memegang senjata untuk bertahan hidup, melainkan memegang pena, buku, dan teknologi untuk membangun masa depan. Pertanyaannya, apakah perjuangan itu telah usai? Jawabannya adalah belum dan tidak akan pernah usai. Bentuk perjuangan kita yang berubah, medan pertempuran kita tidak lagi berada di parit-parit pertahanan, melainkan di dalam pikiran, sikap, dan tindakan kita sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita mungkin tidak lagi berjuang melawan penjajah, namun kita harus berjuang melawan rasa malas, kebodohan, perpecahan, dan sikap mudah menyerah. Mari sejenak kita renungkan musuh-musuh besar zaman modern ini. Musuh pertama kita adalah rasa malas. Rasa malas adalah penjajah terselubung di era modern. Ia mencuri waktu kita tanpa kita sadari, mengikis potensi besar yang ada di dalam diri kita, dan melenakan kita dalam zona nyaman. Saat kita lebih memilih menghabiskan jam demi jam hanya untuk hal-hal yang tidak produktif. Disitulah kita membiarkan diri kita dijajah oleh kelalaian. Musuh kedua adalah kebodohan. Di era banjir informasi seperti sekarang, kebodohan bukan lagi sekadar tidak bisa membaca atau menulis, melainkan ketidakmampuan kita untuk berpikir kritis. Kemudahan kita terprovokatif oleh berita bohong, serta keengganan kita untuk terus memperbarui ilmu pengetahuan. Jika kita malas belajar, maka kita dengan mudah diperdaya dan tertinggal di tengah persaingan global yang begitu ketat. Musuh ketiga adalah perpecahan. Indonesia berdiri di atas tiang kebinekaan, tapi betapa mudahnya hari ini kita melihat perselisihan hanya sebab perbedaan pandangan, suku, agama, atau pilihan politik. Ujaran kebencian dan prasangka buruk merupakan anai-anai yang menggeloroti tiang-tiang persatuan bangsa. Jika kita membiarkan perpecahan terjadi, maka seluruh pengorbanan para pendiri bangsa ini akan menjadi sia-sia. Dan musuh keempat adalah sikap mudah menyerah.
ketika menghadapi kegagalan, tantangan ekonomi, atau persaingan yang berat. Betapa kerap kali kita memilih untuk mundur dan mengeluh. Padahal darah yang mengalir di tubuh kita adalah darah para pejuang yang pantang menyerah. Terus, bagaimana cara kita memenangkan pertempuran hari ini? Jawabannya ada pada tindakan nyata. Dengan belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan berprestasi, kita ikut mengisi kemerdekaan Indonesia. Mari kita jadikan belajar sebagai nafas hidup kita. Belajar tidak terbatas di dalam ruang kelas atau bangku kuliah, melainkan dimanapun, bilapun, kita selami hidup pengetahuan, kita kuasai teknologi, dan kita asah keahlian kita hingga menjadi manusia yang unggul dan berdaya saing. Mari kita lanjutkan dengan berkarya. Jangan hanya menjadi penonton atau pengguna dari karya bangsa lain. Generasi muda Indonesia harus menjadi pencipta, inovator, dan penggerak perubahan. Ciptakan karya dari apa yang kita suka, baik itu di bidang seni, teknologi, wirausaha, olahraga, ataupun literasi. Sekecil apapun karya itu, jika lahir dari niat yang tulus untuk memberi manfaat, ia adalah kontribusi nyata bagi negeri. Seterusnya, mari kita rapatkan barisan untuk menjaga persatuan. Mari kita tebarkan rasa empati, saling menghargai perbedaan, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sumber keretakan. Gandeng tangan kawan di sebelah kita, tanpa memandang latar belakang atau keyakinannya. Dan akhirnya, marilah kita mengukir prestasi. Ukirlah prestasi setinggi-tingginya, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Ketika bendera merah putih berkibar di pentas dunia karena prestasi anak muda Indonesia, disitulah gaung kemerdekaan kita terdengar makin nyaring ke seluruh penjuru bumi. Rekan-rekan generasi muda yang saya cintai, kemerdekaan ini bukanlah hadiah yang bisa kita nikmati secara percuma, tanpa tanggung jawab. Kemerdekaan adalah sebuah amanah besar. Para pahlawan telah merintis jalannya dengan darah dan air mata, dan kini tugas kitalah yang merawat serta melanjutkan perjalanan panjang ini. Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepada kita, tapi tanyakan pada diri kita masing-masing apa yang sudah kita berikan untuk Indonesia hari ini. Mari kita bangkit dari tidur panjang, tenggelamkan rasa malas, kikis kebodohan, rekatkan persatuan, dan buang jauh-jauh sikap mudah menyerah. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki generasi muda yang tangguh, cerdas, kreatif, dan berintegritas tinggi. Dirgahayu Republik Indonesia. Mari terus belajar, berkarya, dan berprestasi demi Indonesia yang lebih maju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.